Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, semoga kalian menjadi anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua beserta gurumu dengan menghormati dan menghargai serta mencintai kedua orang tua dan gurumu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih dipertemukan Allah kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa dapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu berupa umur, rezeki, ilmu pengetahuan yang menjadikan kita dalam kehidupan ini menjadi hamba Allah yang bahagia, sejahtera, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Kemudian daripada itu, anak-anakku, mari kita senantiasa berselawat pada Nabi kita, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sayang, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari memohon kepadanya agar kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup kita. Anak-anakku sayang, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yakni kompetensi yang ketiga, dengan judul menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita sayang pertama, agar kita senantiasa mencintai Al-Quran, dan yang kedua, agar kita selalu menghormati dan mentaati kedua orang tua, dan yang ketiga, agar kita selalu menghormati dan mentaati guru kita. Anak-anakku sayang, apa yang dimaksud dengan menuai? Menuai adalah menerima hasil jerih payah yang kita lakukan, mengambil hasil apa yang telah kita perbuat. Dalam hal ini, keberkahan dari kedua orang tua kita dan guru kita. Keberkahan itu kita dapatkan, wahai anak-anakku sayang. Yang pertama, kita harus menghormati kedua orang tua kita dan menghormati guru kita. Bagaimana cara menghormatinya, Pak? Cara menghormatinya, bertutur katalah yang lemah lembut. Kemudian cara menghormatinya, kita jangan pernah mencercanya. Pak, saya tidak pernah mencerca orang tua saya, Pak. Iya, tapi mungkin kamu pernah mencerca orang lain. Jika kamu mencerca orang lain,
maka secara otomatis kamu itu termasuk mencerca kedua orang tua. Hati-hati sayang. Durhaka itu bukan kita hanya melawan orang tua, tidak. Dengan kita memburuk-burukkan orang lain, maka itu juga termasuk kita memburuk-burukkan kedua orang tua kita. Jadi dengan cara menghormati orang tua, jangan pernah juga kita mencerca orang lain. Anak-anakku sayang. Kemudian daripada itu, kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena mereka, ibu kita telah mengandung kita lebih kurang 9 bulan 10 hari yang sakitnya bukan kepala. Ayah kita telah mencari nafkah dengan bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sementara guru kita yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita agar kita bisa hidup bahagia, sejahtera, memahami apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Anak-anakku sayang, sebagaimana ayat Al-Quran yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, antara lain, lihat buku cetak kita halaman 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu, kata Allah. Itu surah Luqman ayat 14. Anak-anakku sayang, kita telah banyak diberikan contoh dalam agama Islam bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tua berarti orang tersebut calon penghuni surga. Anak-anakku sayang, kita wajar bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan sehat walafiat. Ayah kita sehat walafiat. Omak kita pun sehat walafiat. Coba lihat di dalam kisah di saat Nabi Muhammad SAW hidup, ada seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pemuda terkenal di langit. Hidup di zaman
Nabi Muhammad SAW berasal dari Yaman. Dikisahkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis ke-2542. Uwais Al-Qarni ini seorang anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bayangkan beliau dari lahir sudah memiliki penyakit yang namanya penyakit suka. Tapi dia selalu taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya lumpuh. Kita alhamdulillah orang tua kita masih sehat. Masih bisa membiayai kehidupan kita, bisa menyekolahkan kita, bisa memberi kita makan dan sebagainya. Uwais Al-Qarni, maknya itu lumpuh sayang. Apa kata maknya kepada Uwais Al-Qarni? Wahai anakku, aku ingin melaksanakan ibadah haji sebelum aku meninggal dunia. Padahal mereka nggak punya kemampuan sebenarnya. Harta nggak ada. Yang ada adalah keyakinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta baktinya kepada orang tuanya. Tahu apa yang dilakukan Al-Qarni? Yang dilakukannya agar ia bisa membawa orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Dia beli seekor anak kambing dari peternak tetangganya. Untuk apa anak kambing itu? Menjadi sebagai latihan baginya untuk menggendong anak kambing itu setiap hari naik gunung turun gunung. Orang yang tidak mengerti melihatnya bahwa Uwais Al-Qarni itu dianggap orang gila, karena dia melakukan setiap hari menggendong anak kambing naik turun gunung. Itulah yang ia lakukan agar ia bisa menggendong orang tuanya dari Yaman ke Mekah. Pendek cerita, ketika dia sudah kuat menggendong orang tuanya, maka digendongnya lah emaknya itu untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangkan dari Yaman ke Mekah dengan jalan kaki beribu kilometer. Sesampainya di Mekah, ketika mereka tawaf di Ka'bah, di sudut Ka'bah, Uwais Al-Qarni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku. Lantas ibunya berkata, bagaimana dengan dosamu wahai anakku? Karena Uwais Al-Qarni memohon ampun kepada Allah atas dosa maknya. Maka Uwais Al-Qarni berkata kepada maknya, dengan terampuninya dosa ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu akan masuk surga. Maka dengan masuk surganya ibu, cukuplah dengan ridho ibu itu membawaku ke surga. Artinya apa? Berbuat baiklah kepada ibu kita, orang tua kita, bahwa di bawah naungan orang tua kita itulah ridho Allah. Ketika kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, Allah pun akan meridhoi kita. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan murka dari orang tua, durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, membuat orang tua meneteskan air mata, maka murka Allah lah yang akan dia terima. Iya orangnya, ya. Rasulullah Muhammadun SAW pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Anakku sayang,
Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita saat ini, mari kita senantiasa berbakti pada kedua orang tua kita dengan menghormatinya, dan juga kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan ini mendapatkan berkah dari kedua orang tua kita dan guru kita. Maka bahagialah kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Wahai anakku sayang, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, jadilah kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Pertanyaan Bapak, pertama, bagaimana cara menghormati dan mentaati kedua orang tua kita beserta guru kita? Yang kedua, tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, tuliskan secara singkat kisah Uwais Al-Qarni dan apa yang kamu petik dalam kisah tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat mencontoh baktinya Uwais Al-Qarni terhadap orang tuanya, dan kita pun dapat berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru kita. Senantiasa kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.